berada di salah satu penyedia hewan kurban milik dari CV Indoraya. Kita akan berbincang-bincang seputar dengan penyediaan atau penjualan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Stay watch Rukun Jurnalis Bekas Channel, ikutin gue. Oke guys, kita ketahui perayaan Idul Adha tahun ini berada di tengah-tengah wabah pandemi COVID. Maka dari itu, segala jenis protokol kesehatan harusnya dikedepankan dan diterapkan oleh para penjual hewan kurban serta para pembeli atau konsumen itu sendiri. So, bagaimana cara penyedia hewan kurban ini menerapkan protokol kesehatan dalam penjualan hewan kurban di tengah wabah pandemi COVID? Stay watch Rukun Jurnalis Bekas Channel. Oke guys, gue udah bersama owner dari CV Indoraya, yaitu Mas Nurholis. Assalamualaikum Mas Nurholis, sehat? Oke, beliau adalah pemilik dari penyedia hewan kurban dan kita akan berbincang langsung dengan Mas Nurholis. Oke, Mas Nurholis bisa langsung dipaparkan gitu kan? Ini kita Mas Nurholis buka sejak kapan hewan kurban ini? Ya, kami dari CV Indoraya menyampaikan bahwasanya untuk kita mulai di awal itu sekitar tanggal 15 Juni ya. Jadi kurang lebih sampai dengan saat ini sudah hampir sebulan. Alhamdulillah stok kita di kandang sekarang untuk sapi ada 200 ekor sapi. 200 ekor sapi. Dan selanjutnya kambing ada sekitar 250 ekor kambing. Seperti itu. Kalau untuk hewan kurbannya sendiri berasal dari mana? Ya, kita hewan kurban itu berasal dari Bali ya, yang banyak ya. Dari Bali. Bali itu hampir 70%, selanjutnya dari sapi Kupang, dan kita juga ada sapi Limosin ya. Limosin itu dari Wonosobo. Nah, selanjutnya kita juga ada stok kambing ya, itu dari 3 tempat, 3 wilayah. Itu kambing dari Wonosobo, yaitu kebanyakan kambing Etawa, selanjutnya kambing dari Jogja ya, dari Gunung Kidul itu kambing kacang ya. Nah, kita juga ada kambing dari daerah Kebumen. Jadi untuk supplier kita 3 daerah ini. Oke, ini tadi kan buka dari pertengahan Juni ya? Iya. Sampai hari ini sudah ada berapa hewan yang masuk atau terjual? Alhamdulillah untuk saat ini dari hewan yang masuk itu sekitar 200, sudah hampir 75% yang sudah terjual. Iya. Untuk sapi dan kambing? Iya, sama. 75%? Iya. Itu rata-rata konsumen dari mana aja? Konsumen kita sampai dengan Purwakarta, bahkan daerah Cirebon juga, kita kirim ke Cianjur juga. Wow, Iya. sampai Cianjur Iya. ya. Oke Mas, ini kan kita Idul Adha di tengah pandemi. Iya. Ada perbedaan signifikan yang seperti apa sih perayaan atau penjualan dari hewan kurban ketika pandemi saat ini dibanding sebelumnya? Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya untuk tahun ini walaupun dalam kondisi pandemi, alhamdulillah kita normal ya. Penjualan pun bahkan lebih bagus tahun ini. Oh, oke. Per hari ini sudah hampir 75%, padahal di tahun-tahun sebelumnya paling baru 55%. Itu disebabkan karena memang mungkin khususnya di wilayah Jakarta ya, Jakarta dan Bekasi itu ada pengurangan kurang lebih 50% lapak-lapak yang memang setiap tahunnya berjualan. Secara teknis di Jakarta itu kan gubernur kan ada pelarangan lah gitu untuk wilayah-wilayah tertentu ya, di jalan-jalan protokol gitu ada pelarangan sehingga mengurangi tadi supplier pedagangnya mengurangi. Dan kita di sini punya strategi yaitu penjualan online. Oh, ada penjualan online. Itu teknisnya seperti apa? Ya, kita memang memiliki website yang kita sudah beriklan di beberapa provider kan, seperti itu. Kita sudah juga ada tim sendiri, jadi langsung pesan via online, langsung masuk ke HP WhatsApp, nanti order wilayah mana, nanti DP, sapi kita videokan, sudah oke, DP, kita foto kwitansi, nanti minta alamat pengiriman. Benar-benar konsumen itu tinggal Iya. menerima hewan kurbannya Iya. saja. Oke, karena di tengah COVID, untuk protokol kesehatan sendiri apa saja yang diterapkan di sini? Ya, untuk selama ini untuk yang pertama karyawan, kita sampaikan untuk karyawan yang pertama berpakai masker ya. Yang kedua kita juga ya air cukup buat cuci tangan. Selanjutnya untuk pembeli juga yang memang datang langsung, ya kita social distancing lah, jarak aman. Kalau untuk jaminan kesehatan terhadap hewan-hewan kurban ini? Nah,
hewan kurban ini memang dari asalnya dari Bali juga, sebelum masuk ke Jakarta sudah divaksin, dan sampai dengan di sini juga kita adakan cek rutin lah untuk kesehatan. Cek itu kapan saja? Ya biasanya 3 minggu sekali sih. 3 minggu sekali. Itu apa aja kesehatannya? Biasanya kita melihat untuk sapi-sapi yang memiliki nafsu makan sedikit, terus yang mengalami gejala pencernaan mencret, gitu kita periksa. Oke, sejauh ini sudah ada penyakit-penyakit yang menyerang hewan kurban ini yang imbas dari COVID nggak? Atau sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya sebenarnya penyakit sapi ataupun kambing itu kan sebenarnya mencret ya, karena bisa jadi kan ini kan banyak ya, 1-2 ada sih yang mengalami mencret karena makan daun-daun muda. Beda pakan dari asal, di sini beda mungkin begitu. Butuh penyesuaian. Berarti memang dari jenis pakannya sendiri pun harus beda, harus tidak sama ya? Tidak sama ya. Kalau dari di sini sendiri untuk pakan Kita rumput-rumput hijau, ilalang, terus ada juga batang padi, gitu, terus gandum, sentrat. Biasanya kalau untuk hewan kurban ini sapi atau tidak kambing itu untuk makannya sendiri sama aja kayak manusia 3 kali sehari atau 3 kali ya, kita makan 3 kali, jadi pagi, siang, sore. Oke, kan tadi untuk sistem penjualan kan sudah via online ya, daring ya. Nah, kalau untuk jam operasional penerimaan penjualan itu dari jam berapa aja dibukanya? Kita buka pukul 7 pagi sampai jam 10 malam ya. Oh, sampai jam 10 Ya, malam. karena di sini kan terang ya, jadi bisa sampai malam. Jadi masih bisa menerima pemesanan sampai jam 10 malam. Iya, bisa. Kalau on the spot sendiri? On the spot kita kebanyakan sih di sore hari ya, kalau yang masih hadir ya. Sore hari. Tips cara memilih hewan kurban baik itu sapi maupun kambing kepada para konsumen ini seperti apa? Ya, kami sampaikan untuk tips memilih hewan kurban yang bagus. Yang pertama kita lihat dari postur tubuh ya, pastikan postur tubuh tegap gitu kan, sapi ataupun kambingnya tidak letoy. Yang kedua kita pastikan untuk air liur ya, pastikan itu tidak ada air liurnya gitu. Jadi pilih hewan kurban yang tidak memiliki air liur di hidungnya. Nah selanjutnya yang ketiga adalah dari mata gitu. Jadi pilih sapi ataupun kambing yang tidak keluar air ya, karena itu bisa dipastikan juga karena bisa penyakit pilek juga. Makanya kita memilih hewan kurban yang tadi itu. Yang pertama postur berdiri tegap, yang kedua dari mulut tidak berliur, yang ketiga adalah dari mata ya, tidak keluar belek-belek seperti itu. Yang utama. Tapi kalau untuk bentuk kandung atau kakinya itu mempengaruhi juga? Rata-rata memang untuk pengkurban itu lebih memilih sapi yang bertanduk dibandingkan sapi yang tidak bertanduk. Tapi kebetulan untuk sapi kita ini kan sapi Bali, rata-rata bertanduk, dan sapi juga bertanduk sih. Oh iya, tadi ada sapi gede banget di situ ya. Mungkin nanti kita bisa lihat. Boleh nanti lihat sapi itu yang besar, limosin. Ini sapi limosin kita tawarkan di harga 60 juta ya. 60 juta? Ya, 900 kilo ini. 900 kilo? Ini udah ada yang pesan belum? Ini kebetulan sudah ada yang pesan. Oh, berarti ini sudah sold out ya? Wah, gede banget nih guys. Ini tadi dari mana? Limosin dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Tapi kok kayak bule-bule gitu ya? Ya karena peranakan Australia. Oh, peranakan Australia. Jadi mungkin sapi lokal sama sapi Australia Ya, nikah disuntik, gitu, ya. kawin gitu. Oke. Jadi seperti ini ya. Gede banget ya. Oh iya, di sini sendiri ada berapa banyak untuk sapi limosin? Limosin karena memang limosin itu besar-besar. Kita ya di angka 10 ekor ya. 10 ekor. Terus yang udah terjual? Yang terjual ada 7 ekor ya. Udah tinggal sisa 3. Angkut nih guys. Gede banget guys. Oke. Nah minggu kemarin kita juga perlu sampaikan bahwasanya untuk pembeli kita ada kemarin yang melakukan transaksi melalui mata uang luar negeri yaitu dinar. Pakai dinar. Pembayaran Iya. Dan kita juga bisa pakai dolar juga bisa gitu. Jadi semua pembayaran kita bisa terima. Kadang-kadang kan ada juga orang Arab tuh, daerah Bogor biasanya kan mau beli sapi kurban, bisa juga pakai dinar gitu. Kita bisa Pak. Jadi kemarin sudah menerima transaksi menggunakan Iya. uang dinar. Iya. Itu konsumsinya berarti dari mana? Kemarin sih untuk tinggalnya di Babelan sih. Oh, tinggal di Babelan. ya. Saya Cuman, berarti. Iya. Beliau bayarnya pakai dinar. Kalau tadi untuk penjualan bisa menerima via
Kalau untuk tadi kan sampai hewan itu diantarkan ke konsumen. Tapi ada yang menerima ini juga nggak? Ya, di CV Indoraya kita menerima jasa pemotongan hewan. Oh, ada juga. Ya, untuk nominalnya kita untuk sapi Bali itu di angka 750.000, untuk sapi besar 1 juta. Jadi kita sudah terima gacah, jadi konsumen tinggal ambil sudah dalam bentuk plastik. Oh, sudah di kilo-kilo ini Iya. tuh, sudah di ini ya. Tadi kosnya 350 sampai 1 1 juta. juta. Di luar harga penjualan hewannya sendiri. Nah, selanjutnya juga akan disampaikan untuk karyawan yang ada di kandang kita, kurang lebih ada sekitar 17 orang ya. 17 orang. Nanti tim untuk cari rumput itu ada sekitar 12 orang, di kandang standby itu ada 4 orang, selebihnya bantu marketing. Oh, berarti ini untuk pengamannya sendiri 24 jam? Iya, Ada yang 24 jam ya. standby menjaga sekian banyak Iya, sapi. betul. Oke guys, itu dia tadi perbincangan gue dengan Mas Nurholis terkait dengan penyediaan hewan kurban menjelang Idul Adha besok. Untuk kawan-kawan rukun jurnalis kami sampaikan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita bagikan seluruh masyarakat Kota Bekasi. Rukun jurnalis oke. Oke. Oke guys, itu dia tadi hasil perbincangan kita dengan pemilik dari CV Indoraya, Mas Nurholis, yang juga sebagai penyedia hewan kurban. Itu dia tadi udah seru banget, kita juga mengetahui bagaimana beliau menerapkan protokol kesehatan terhadap karyawannya, bahkan hewan-hewan kurban yang ia jual kepada para konsumen. So, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rukun Jurnalis Bekasi Channel. Mega Puspita undur diri, sampai bertemu di informasi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.